warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi amarna bi iqamatis shalah faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang halaqah yang sama-sama kita mencari rahmat Allah dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk terus mengkaji ilmu Allah ini. Dan malam hari ini kita akan coba mempraktekkan bagian-bagian gerakan-gerakan sholat yang kita anggap perlu, yang mungkin ada beragam macam mungkin nanti, yang gak ragu kita ambil yang mana. Namun saya awali begini, sebelum kita buka tanya jawab. Ini kisah dari Abi Hurairah ketika Rasulullah dan Abi Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain itu dalam Masjid Nabawi, masuk seorang sahabat namanya dia Khalad Zubaihaqi. Ini sahabat mendirikan sembahyang 2 rakaat, sembahyang tahiyat masjid. Setelah sembahyang, Khalad Zubaihaqi mendatangi Nabi dan salam. Nabi menjawab salam, namun setelah itu dikatakan irji fasalli innaka lam tusalli. Wahai Khalad, kembali salat lagi, kamu belum salat. Ini Khalad Zubaihaqi sembahyang 2 rakaat. Namun Nabi katakan bahwa dia belum salat. Dalam hati ini Khalad murtu ya. Hai lu pada sembahyang 2 rakaat. Akan dipegang anak mayang dong. Sembahyang dong. Namun karena dia perintahkan salat, Khalad salat lagi 2 rakaat lagi. Setelah 2 rakaat sembahyang lagi, Khalad kembali datang ke Nabi. Nabi menjawab yang sama, irji fasalli innaka lam tusalli. Ya Khalad, kembali sembahyang lagi, kamu belum sembahyang. Padahal ini Khalad dalam bayangan mantau Nabi begah, gue sembahyang dong. Ini Khalad ambil lagi 2 rakaat lagi. Namun setelah 6 rakaat, yugoh Nabi diulang sembahyang nya. Kata Khalad, ya Rasulullah, haza ma uhsin. Nyoku yang paling god yang jadi bubuk dalam sembahyangnya. Fa'alimni. Rasul, tolong kunolol. Maka Nabi mengajarkan Khalad sembahyang. Apa kata Nabi? Iza kumta ila salat. Kalau engkau mau salat ya Khalad, yang pertama fa'asbigil wudu'a, sempurnakan wudunya. Maka hadis lain menjelaskan miftahus shalah at-tahur, kunci sembahyang itu adalah suci. Terus yang kedua, wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkan nanti itu takbir, maka disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang haram. Yang terakhir, wa tahliluha at-taslim, mungkin ada beberapa lain setelah salat. Maka yang pertama tadi Nabi katakan, kalau mau salat fa'asbigil wudu'a, sempurnakan wudunya. Yang kedua, wastaqbilil qiblah, menghadaplah ke kiblat. Yang ketiga, wakabirillah, dan takbirlah, yang disebut tadi dengan takbiratul ihram.
Sambungan hadis, summa qra ma tayassara minal Qur'an, dan bacalah Al-Fatihah. Maka ini pokok ketika orang membaca Fatihah sembahyang mana sah sembahyang. Yang kedua juga nanti kita bahas bagaimana cara membaca Al-Fatihah. Salah baca, salah makna. Salah makna, maka Allah sembahyangnya. Setelah itu Nabi katakan warka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah dengan rukuk yang sempurna. Nanti kajiannya bagaimana rukuk yang sempurna. Summa irfa' ra'saka hatta tastawiya qa'iman. Setelah ruku angkat kepalanya lurus tegak hatta tastawiya qa'iman. Nanti bagaimana ini tidak yang tepat. Terus wasjud hatta tatma'inna sajidah. Sujudlah dengan yang sempurna. Nanti kajiannya bagaimana sujud yang sempurna. Summa ijlis hatta tastawiya jalisan. Kata Nabi duduk lagi, dan duduknya ini juga sempurna. Summa sujud lagi. Di penghujung hadis kata Nabi, i'mal haza fi salatika kulliha. Kerjakan ini di semua sembahyang kamu. Nabi mengajarkan seorang sahabat namanya Khalad Zubairaki tentang kesempurnaan salat. Maka dia Khalad sembahyang 6 rakaat, Nabi katakan belum salat. Kenapa? Mungkin gerakan-gerakan salat yang diamalkan oleh Khalad tadi bukan seperti yang Nabi ajarkan. Maka pada malam hari ini, saya nggak tahu dari mana mulai ini, apa dari niat kita mulai atau nanti dari mana kita mulai. Namun karena ini amal rutin setiap hari yang kita amalkan, mungkin lebih tepat ini jemaah silakan yang bertanya di mana kira-kira yang ragu atau yang agak susah mungkin dipahami, itu coba dibersihkan. Silakan bapak atau ibu yang mau bertanya tentang gerakan atau bacaan sholat. Silakan. Betul sekali. Nabi nggak pernah mengajarkan niat. Sahabat nggak pernah mengajarkannya. Maka ketika Rasulullah diminta mengajarkan seorang Arabi untuk salat, Nabi pun juga tidak mengajarkannya. Ketika berwudu, ini contoh dari hadis Utsman bin Affan, itu sifat Nabi berwudu, Nabi juga mengajarkan niatnya. Ketika mandi wajib, hadis dari Aisyah, Nabi juga menjelaskan bagaimana cara berniat. Artinya bahwa Nabi nggak pernah mengajarkan cara berniat, sahabat juga nggak pernah mengajarkan cara berniat, namun niat dikunci dengan hadis innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Maka hadis ini disebut dengan hadis induk. Setiap yang kita amalkan maka dia mesti dengan niat. Maka di banyak kaitan lain Nabi enggak mencontohkan lagi bagaimana lafaz niat, bagaimana cara berniat. Maka para ulama pun enggak sama menyikapi niat. Dalam masa yang paling tua ini Hanafi itu mengatakan bahwa niat dalam semua kegiatan ibadat itu sunnah, bukan wajib. Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki niat rukun. Dalam mazhab Hambali yang paling muda terakhir ini Ahmad bin Hambal itu niat syarat. Namun tidak ada ulama mengatakan bahwa tidak perlu niat. Semua akan berniat. Kalau begitu, pertanyaannya bagaimana kita berniat? Kalau kita baca ini kitab Asy-Syafi'iyah, Fathul Mu'in, I'anah, Mu'tamad ini Syafi'iyah juga, atau Mughni Muhtaj, dalam berniat ada yang namanya al-qasdu. Kalau kita Syafi'iyah dia al-qasdu.
Dalam kitab Al-Malikiyah dia Al-Azimah. Namun beda istilah, makna hampir sama. Apa dia keinginan? Maka ketika orang dari rumah berangkat dia ke masjid mau salat, sudah punya ada keinginan untuk salat. Yang kedua ada dia ta'yin. Apa ta'yin? Sembahyang Isya misalnya. Ada dia sembahyang fardu Isya. Nanti lagi dia sembahyang ba'diyah, sunnah Isya. Maka perlu ditakyin. Lu sembahyang fardu, lu sembahyang sunnah. Namun para ulama berkata lagi ini, apakah mesti melafadzkan bilangan rakaatnya? Kalau Isya sudah pasti dia 4 rakaat. Hana Isya 5 rakaat. Ketika orang bilang sengaja luntuan sembahyang Isya atau fardu Isya, saya pasti 4 rakaat. Mungkin 5. Sembahyang subuh, sengaja luntuan sembahyang subuh, pasti 2 rakaat. Mungkin 3. Maka ada yang mengatakan mesti dilafadzkan bilangan rakaatnya. Ada yang mengatakan enggak mesti dilafadzkan, sudah maklum, sudah diketahui. Namun begini, keluar dari khilafiyah. Lebih ikut takut juga ini. Untuk apa ini? Keluar dari khilafiyah. Tak berlalu. Isya 4 rakaat. Kalau hatinya mengatakan 4 rakaat, lidahnya menyampaikan terbilang 5 rakaat, apakah sah? Sah. Kalau hatinya dari Isya 60 rakaat, 4 rakaat dalam hatinya, mungkin ketika dicoba melafadzkan dengan lidahnya tersebut 5 rakaat, apakah sah? Sah. Namun sebaliknya, kalau hatinya 5 rakaat, lidahnya 4, enggak sah. Karena niat itu dia, semua ulama menyepakati tempatnya dia di hati. Cuman lidah ini dalam kajian mazhab Syafi'i itu dia dianjurkan untuk apa? Biar lebih khusyuk. Jadi yundabu al-lafz. Ketika orang berniat enggak melafadzkan, apakah sah? Sah. Maka ini tadi cara niat ini dalam mazhab Maliki lebih baik enggak dilafadzkan. Alasan Imam Malik, kalau kita lafadzkan, setan tahu, dia mengganggu kita dan sembahyangnya. Ada begini, ini masing-masing punya alasan. Namun yang biasa niat dengan hatinya, dia bantu dengan lidahnya, ngamalkan laginya, enggak menyalahkan. Namun yang biasa niat dengan hatinya, enggak melafadzkan lidahnya, amalkan laginya. Yang jangan saling menyalahkan. Oh hanasah, dia bukan hanasah. Kan semua ada di bawah, niat dia dalam hati. Terus, kapan kita ambil niat? Karena Nabi nggak pernah mengajarkan cara berniat. Para sahabat begitu juga. Maka juga ulama nggak sama. Kapan kita ini mengambil niat? Dalam mazhab Hanafi yang paling tua tadi mengatakan dia sunnah. Ketika orang masuk masjid berniat dia sembahyang Isya, dalam mazhab Hanafi itu sudah niat. Dalam mazhab Hambali dia syarat tadi, ketika orang berdiri juga takbir, kalau baca niat, dianggap sudah niat. Namun dalam mazhab Syafi'i dan Maliki itu rukun. Maka hampir semua kitab-kitab Syafi'iyah mengatakan qasdul. Ini qasdul fi'li. Qasdul amali muqtanan bil fi'li. Qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li. Ada dia kata ini muqtarinan. Apa dia makna ikhtiar itu? Dia kawan. Korona korinun. Ada jin karin. Jin korin ada jin korin. Kan jin korin itu kan kawan dia. Dodong urunan. Meninggal orang, jumpa malam ada jin mirip urang bimu kuno, maka kemudian jin korin mihidan na bimu kuno. Artinya ini korin dekat. Kalau begitu, dalam dua mazhab tadi ini mengambil niatnya dia sebelum takbir. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Karena fotonya ya, dekatnya. Apa dia tadi ini? Dia lebih khusyuk. Maka ini waktu kita ambil niat.
habis ya. Udah tadi. Nah, anda boleh pakai usolli boleh, nawaitu boleh. Kenapa boleh menduanya? Nabi nggak mengajarkan lafadznya. Atau saya nggak hafal usolli Ustaz, saya nggak hafal nawaitu Ustaz, menyelungkun dengan bahasa doji. Karena Allah bukan dari Arab, Allah bukan dari Medan, paham sih bahasa Aceh. Menang kan? Tapi kalau bahasa Adornya, tengah jalur Tuhan, sembahyang 4 Isya 4 rakaat, misalnya gitu kan, boleh. Allah tahu itu. Artinya kalau nggak hafal ini, nawaitu an usolliya atau usolli salat al-fardhu isya dan isya 4 rakaat seterusnya, ini nggak hafal, kita bahasakan ke bahasa Adroji. Namun bagi yang hafal tadi boleh melafalkan dengan niat tadi usolli atau nawaitu. Berarti Pawan secara niat mungkin itu panduannya cara berniat. Itu lagi Pawan. Ya. Tapi niatnya ada. Yang jelas niat itu ada. Bahkan penjelasan Ustaz tadi bahwa ada pada imam yang menyatakan itu rukun. Kalau rukun itu kan mestinya harus ada. Ya. Kemudian nawaitu usalli itu perlu Ustaz tahu siapa yang menciptakan itu. Ya. Terima kasih. Ini ketika dikaji lafaz-lafaznya ini usolli atau nawaitu, ini kapan munculnya? Ini para ulama untuk membantu kita ini dalam melafazkan niat. Maka ada kajian. Yang pertama dia ada al-qasdu, keinginan. Maka nawaitu dia ini qasdu. Atau usolli itu dia terjemahan dari al-qasdu, keinginan. Apa keinginannya? An usolliya, untuk sholat. Yang kedua ada dia ta'yin. Apa ini ta'yin? Ini kita menentukan. Saya punya kawan Ilham, ada Budi, ada lagi nanti si Jono. Untuk mengawali saya ke Indrapuri, saya mesti pilih. Nah, memilih itu namanya dia ta'yin. Yang pas mengeluh Ilham, saya pilih. Maka tadi ini kenapa kita mesti ta'yin? Karena sholat sebelum subuh ada sholat, namanya sunnah fajar. Sebelum maghrib ada sholat, sudah maghrib ada sholat. Ada lagi dia tahiyat masjid, sunnah mutlak. Nah, ta'yin ini adalah membedakan antara sembahyang yang fardu dengan sembahyang yang sunnah. Jadi makna ta'yin. Terus setelah itu, apakah mesti dilafadzkan lagi bilangan rakaatnya, menghadap kiblatnya? Syarat sah salat dan pasti ada kiblat. Artinya ketika orang lafadzkan niat, draw pasti ada kiblat. Maka ini ulama nggak sepakat dalam hal ini. Yang pegang mesti dilafadzkan bilangan rakaatnya, mesti dilafadzkan ada kiblatnya. Yang pegang kenapa ya ahli? Kenapa bilangan rakaatnya itu sudah jelas? Yang kedua juga menghadap kiblat juga nggak jelas. Namun lagi bergabung, keluar dari khilafiyah, kita pegang takbir dulu. Kita bacakan dalam hati kita menghadap kiblat. Dan terus semua ibadah tadi itu dikunci dengan ayat wa ma al-bayyinah ayat 5 ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ini enggak diperintahkan beribadah kecuali ikhlas. Nah, ini dia niatnya. Mukhlishina. Kenapa mesti dilafadzkan lillahi ta'ala? Itu untuk niatnya ikhlas karena Allah. Maka kalau ambil ayat dia bawahan yang pertama tadi al-bayyinah ayat kelima, atau hadis induknya dia innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Maka di banyak jenis ibadah yang lain seperti mandi wajib, berwudu, terus sembahyang sekalipun, Nabi enggak mencontohkan lagi bagaimana melafadzkan niatnya. Namun enggak pakai ketika keluar ayat ini, hadis ini muncul hadis
Innamal a'malu binniyat ini muncul ketika kaum muslimin mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini awal munculnya ini. Atau dihitung ini awal tahun Hijriah. Jadi apa Pak? Ini kalau niatnya menentukan yang buat salat kapan yang itu niat dan dari niatnya kau jadi buat salat. Iya. Kan ini lebih ekstrim. Sebenarnya istilah tak ada yang kuat. Enggak, sampai jauh baik. Ini penuh. Sekarang sebentar kita pahami dulu apa itu sholat. Kita akan tahu di mana masih diposisikan niatnya. Sholat itu adalah semua kitab menjelaskan dan sepakat ini aqwalun wa a'malun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sembahyang itu adalah semua bacaan, semua gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Artinya ketika orang sholat dihitung ya awalnya itu adalah takbir Allahu Akbar. Itu awal sholat. Yang kedua, kapan itu berakhir? Ketika assalamualaikum itu berakhir sholat. Maka selama sholat ini yang barakon ini halal, tadi halal, selama sholat ini haram. Bahkan di awal dengan takbiratul ihram, takbir haram. Barakon berhabaji. Namun menyuka Allahu Akbar hanya dia berhabar kecuali bacaan sholat. Barakon mana wajib? Jadi badijit. Muka Allahu Akbar hanya dengan sembahyangnya daripada. Artinya gerakan yang boleh adalah gerakan sholat. Nah, kalau rukun Pak, apa itu rukun? Semua kitab menjelaskan sama dia. Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah tidaknya sebuah ibadah dan dia bagian dari ibadah itu. Contoh Al-Fatihah, dia bagian dari sholat, dari bersolat dalam sholat. Terus kalau syarat adalah sesuatu juga yang menentukan sah tidaknya sebuah ibadah, namun dia bukan bagian dari ibadah itu. Ketika orang mau sholat, dia berwudu, maka berwudu itu syarat sah sholat. Kalau nggak berwudu, nggak suci dia, nggak sah sholatnya. Namun berwudu bukan bagian dari sholat. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, itu niat syarat. Kenapa? Karena niat di luar sholat, bukan dalam sholat. Jelas ya? Maka Imam Hambali mengatakan itu syarat, bukan rukun. Kalau itu rukun kata Imam Hambali, mesti baca setelah Allahu Akbar. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa niat itu dia syarat, dibaca di luar sholat. Namun dua mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa niat itu dia rukun. Kalau dia rukun, sementara tadi sembahyang itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau dia rukun, dia bagian dari amalan itu. Tapi tadi, maka dua mazhab ini menempatkan ketika berniat itu dekat-dekatlah dengan Allahu Akbarnya. Ini beda memahami rukun dengan syarat. Namun yang jelas, ketika kita mau sholat, ini berniat dalam hati udah mau ini. Apakah diwajibkan untuk melafazkan? 4 mazhab sepakat itu dia dalam hati. Namun tadi mazhab Syafi'i mengatakan dibolehkan untuk dilafazkan dengan lidah supaya apa? Dia membantu hati untuk lebih khusyuk dalam sholat. Jadi ini bahwa adalah yang penting kan juga analitiknya yang digagal. Ya. Siapa dia? Ya. Nah, kalau dia kadang-kadang ekstrem juga. Sehingga dia sampaikan hanya ini. Sehingga ini kelompok-kelompok yang ini buat takbiratul ihramnya ni juga tu
istilahnya ulama baru kan cukup. Ya. Itu mayang dengan ini. Nomor. Nah itulah makanya. Yang perlu kawan jaga kawan. Enggak. Kawan, ketika kayaknya ketika mau sholat ini lama kali ini Allah anda melok, Allah anda melok, kali monggo anda melok. Ini mungkin dia khusyuk. Yang sedang bini-bini lo, nyukur lo percaya mereka mengganggu orang lain. Maka sesuatu yang amal yang sunnah sekalipun, kalau mengganggu orang lain itu lebih baik tinggalkan. Contoh nanti, ketika kita sujud itu mesti dikembangkan, itu sunnah, mengembangkan tangan. Namun kalau semua jemaah mengembangkan tangannya, yang perlu jemaah, maka ini dalam berjamaah ditinggalkan. Untuk apa ini? Mengganggu yang lain itu ditinggalkan lebih baik. Apalagi tadi kehidupan hidup lo, kedua gua hanya hidup lo, kan mau bahas hidup lo. Gua kalau hidup kok ngapu lo, karena kan ganggu yang lainnya. Maka jaga juga ini, sampai tanya dalam sembahyang sekalipun mengganggu yang lain. Makasih kawan. Beda pun oleh tempuh, gua kemusialannya gua. Oh benar. Iya. Ya. Makanya tadi ini terkadang kan lewat monggo ke mengganggu. Ujungnya kok lo katanya. Gue kenapa boleh mengganggu yang gue punya buku. Kagak ada nyumpul ke pedung gue nyumpul lo karena yang gue lo katanya. Gimana nih gue lagi terima kasih banyak. Yang lain silakan. Saya. Tadi cuma itu nino tabuk sahat, tabuk hukum. Apabila hukum itu yang dua pendapat hukum, tak kudu nino mesti awak jam terbentuk enak. Beda pun, beda antara cara umur pun bak kudu nino. Ya. Terima kasih, Cik. Pertanyaannya. Ini nanti juga nggak sama ketika takbirnya ini. Dalam mazhab Syafi'i yang tadi mengatakan bahwa niat itu rukun. Bagaimana takbirnya? Dalam dua mazhab Syafi'i dan Maliki itu ditakbir di awal. Allahu Akbar sampai di atas. Kalau dibaca ketika Allahu Akbar, gimana baca? Doa tengok Allah. Maka yang tepatnya tadi ambil niat dulu lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini yang mengatakan dua mazhab tadi bahwa niat rukun. Kalau begitu ambillah sebelum mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Ini kan terbuka. Cara takbir nanti, hanya baca takbir itu dua dia ukurannya. Yang pertama ini tangan boleh direnggangkan seperti ini, karena hadis menjelaskan dari Ibnu Umar, Abi Hurairah, anna Nabiyya lamma kabbara nasyara yadahu. Boleh ini direnggangkan. Yang kedua, yang renggang begini, karena hadis menjelaskan demikian, maka tiga mazhab ikut merenggangkan. Mana-mana aja dia Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Kalau dulu ikut Syafi'i, berarti tangannya renggang takbirnya. Jika ke Syafi'i dong, terus lagi yang dia Mali. Kalau mau ikut Syafi'i ini, nah gitu kan, begini. Ikut tuh benar. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sembahyanglah kalian seperti aku sembahyang, kata Nabi. Yang perintah adalah kita ini sembahyang ala Nabi. Hana perintah ala Syafi'i. Ala perintah ala Maliki, ala Hambali, ala Hanafi. Namun untuk memahami bagaimana Nabi sembahyang, kita ambil pendapat para imam mazhab ini yang lebih awal mengkaji tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang hadis sembahyang. Itu tadi yang tiga mazhab ada takbir, tangannya terbuka. Yang satu mazhab tangannya rapat. Karena juga hadis menjelaskan anna Nabi idza kabbara madda yadahu, ani madda. Berarti lagi nyojit, lagi nyerapat jid, lagi anjir. Lagi Allah Akbar. Ini ada. Atau Allah Akbar. Nah. Terus telapak tangannya syarat sah salat menghadap kiblat.
maka telapak tangannya itu menghadap kiblat. Kalau begitu tadi renggangkan tangannya itu Allahu Akbar. Atau rapatkan Allahu Akbar. Kalau begitu hancur lagi Allahu Akbar. Ini punggung tangannya. Terus yang kedua, berapa ukurannya? Apakah boleh begini? Katakanlah Allahu Akbar. Ini penyembah tanah Uzza. Ukurnya dua ada. Hadis menjelaskan dari Wa'il bin Hujr, Nabi idza kabbara yang pertama hazwa mangkibaihi. Saya membahunya. Allahu Akbar. Ini hadis pertama. Ketika takbir, tangannya itu ukuran bahu. Nanti ukuran ini pertama, yang kedua itu hazwa uzunaihi. Sukun telinganya. Hazwa uzunaihi. Bedanya nanti dalam mazhab Hanafi jempolnya menyentuh telinga. Mazhab lain mazhab Hanafi. Mazhab Maliki sini juga namun nggak menyentuh telinga. Nah kalau mazhab Syafi'i Hambali ukuran bahunya. Kalau Syafi'i Ustaz boleh Syafi'i ukuran bahu berarti. Artinya dua aja. Ukuran telinga ini boleh, ukuran bahu boleh. Namun hana yang lewat kepada Allah. Mereka dibunuh melembah atau uzan. Allahu Akbar. Ini dua ukurannya. Terus setelah ukuran dua tadi itu, ya kan? Ini dijaga adalah mesti konsistensi. Kalau kita ambil ukurannya dia sampai telinga, nanti ketika takbir untuk sujud sama ukurannya, ketika takbir untuk ruku sama ukurannya. Nah ketika sujud tangannya juga sama ukurannya. Kalau ambil ukuran dari yang bahu ukurannya, ketika mau ruku bahu juga ukurannya, ketika mau sujud tangan di lantai itu pun juga ukurannya adalah bahunya. Ini kalau kita mau ambil ukuran tadi. Yang makruh hukum tadi adalah makruh ketika dia takbir ukuran telinga, pas sujud ukuran ininya bahunya. Sebaliknya takbir ukuran bahu, pas sujud ukuran telinga. Nah, kalau mau ambil tadi, pilih salah satu misalnya, maka ketika takbir awal ukurannya telinga misalnya, ruku telinga juga ukurannya, ketika sami Allah angkat tangan juga sama ukurannya, pas sujud sama ukurannya. Maka ini kita disunahkan angkat tangan dalam sembahyang itu 4 kali. Kapan-kapan aja. Yang pertama ketika takbir, Allahu Akbar. Apakah sah tanpa angkat tangan? Sah. Ada orang takbirnya Allahu Akbar, angkat tangan dia, sah. Namun nggak dapat sunnahnya. Jadi sunnah kita ini takbir adalah angkat tangan. Yang dimaksud dengan takbiratul ihram ungkapan Allahu Akbar. Itu dia takbiratul ihram. Bukan ini. Ini sunnahnya tadi. Namun bacaan itu Allahu Akbar. Walaupun sebagian orang mengatakan boleh diganti dengan nama-nama lain, namun malah bisa katakan udahlah pakai aja Allahu Akbar. Nah, bagaimana boleh dengan nama-nama Allah lain? Misalnya Allahu Jalil, misalnya Allahu A'zam. Namun yang lebih masyhur ini pakai aja lah ini Allahu Akbar. Namun jangan pernah pakai bahasa Aceh Allah nan rahim. Haji. Kita Padang Allah nan gadang. Nggak boleh juga nih. Ya Allah Akbar. Itu dia lafaz takbir. Terus kita makan lagi ini tadi ukurannya tangan boleh. Setelah kita ini takbir, ini mungkin ibu nampak belakangnya. Saya diri ya, maaf. Dia nampak belakangnya ibu juga. Nah, ketika takbir ini, setelah takbir, ini tangannya di mana posisinya? Semua orang mengatakan bahwa tangan kanan itu di atas tangan kiri. Bahkan bersahabat yang sembahyangnya kiri di atas, Nabi langsung merubah tangannya ketika dia lagi sholat. Maka semua mazhab mengatakan tangan kanan itu di atas tangan kiri. Di mana posisinya? Kata hadis dari Wa'il bin Hujr, yang pertama boleh kanan di atas punggung kirinya. Duduk lagi boleh.
Posisi yang kedua, di atas pergelangan tangannya. Itu tidak boleh taruh. Posisi yang ketiga, di tangan bagian bawah. Yang keempat, genggam. Maka posisi tangan kanan di atas kiri ini ada 4 posisi. Dibolehkan. Yang pertama di atas ini, yang kedua di atas pergelangan tangan, yang ketiga punggung tangan bagian bawah, yang keempat digenggam. Kalau begitu, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Terus di mana ini diletakkan? Satu hadis menjelaskan dia di bawah perut. Ustaz. Ini bohong lagi, bohong lagi. Ya kan? Itu ada hadisnya menjelaskan. Disalahkan sih. Yang kedua, boleh di atas dada. Yang ketiga, ini di bawah dada dan pusat. Bawah dada dan pusat. 3 tempat yang kuat yang ada dijelaskan. Namun ini ini pendapat, namun ini hadisnya tidak kuat, bahkan dari sahabat. Itu dikatakan bahwa Sayyidina Ali pernah kena panah dan menutup lukanya. Namun kan Ali kan nggak Ali kena panah aja Ali. Dogo mentok kena panah. Kon dia udah kena panah Ali. Maka tadi yang kain kuno adalah 3 tempat, di atas dada, antara dada dan pusar tadi, di bawah pusar. Kalau kita pergi ini ke India, masa hati, sini lagi yuk. Nah, ini hati ini. Kalau kita Maroko, Maliki, sini lagi yuk. Namun Syafi'i dia begini. Jadi ini kalau ada nanti jangan salahkan, jangan salahkan. Nah memang. Atau lagi yuk, Najib. Ini posisi tangan ketika tangan kita ini setelah Allahu Akbar. Ini jangan. Ya, Imam Malik pada saat juga dia tangan kanan di atas tangan kiri. Namun sebagian yang bermazhab Malikiyah itu boleh irsalu al-yadaini irsal khafifan, boleh. Namun enggak semua Maliki, sebagian Malikiyah. Yang lagi dong. Namun yang ketika sembahyang nanti, kita ini mesti menghadap kiblat, itu bukan hanya wajahnya, badannya, kakinya juga ini mesti menghadap kiblat. Yang masih normal kakinya, maka kakinya ini menghadap kiblat. Di sini. Ini. Apa tujuannya? Yang pertama ini menghadap kiblat. Kalau dia jamaah ini merapat, mudah merapatkan. Tapi kakinya itu sini. Nah, itu kan pas jamaah ini sini lagi, sama dulu. Maka yang sunnahnya dia kalau mau sholat kakinya itu juga menghadap ke kiblat. Ini sunnahnya. Termasuk nanti ketika kita ini sujud, kaki yang belakang itu juga terlipat ya, lemah mampu ya, sebuat sakit, jari-jarinya menghadap kiblat. Nabi melarang orang pas sujud, pas duduk, kakinya timpali. Nabi gambarkan ini seperti anjing yang duduk. Karena orang pas duduk, atau dia sujud, kakinya kan dilipat kakinya lagi. Itu Nabi mencegah. Walaupun sah sembahyang ini makruh, kakinya dilipat. Yang betulnya dia itiros, kaki kiri dibuka, pantatnya ke kaki kiri itu, yang kanannya itu berdiri, yang dia menghadap kiblat. Jadi kata nanti tentukan seperti apa dia duduk antara 2 sujud dan sujud sekalipun. Berarti tadi ini kembali cara kita berdiri dan takbirnya. Silakan yang tadi mau tanya silakan. Aduh, Sang. Jadi ini model namanya kamu tunggu berlaku. Jadi dengan kamu dengan kamu tunggu, jadi mengunjung kecil kita. Jadi imunnya ke kita. Jadi sedangkan artinya kalau tunggu berdekat, sedangkan kecil itu dalam kamu
ekor dan 7 hingga adanya untuk takbir dia hingga ke rukun. Jadi Fatihah sama mungkin. Jadi pakai Fatihah dan dari itu Ya. ke dalam rukun. Ya, terima kasih. Ini hitung-hitungan Fatihah. Yang pertama bagi mereka yang terlambat atau dalam istilahnya dia masbuk, dihitung 1 rakaat kalau dia dapat ruku dengan imam. Dulu pernah kita kaji dulu bagaimana hukumnya baca Fatihah setelah di belakang imam. Namun sekali lagi malam hari ini, tadi begini Pak, ketika orang terlambat tadi, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, artinya orang ini tinggal 1 rakaat. Do telat, namun mantong dalam kondisi sujud, ruku. Ruku itu semua mazhab mengatakan dihitung 1 rakaat. Kenapa? Hadis menjelaskan, faman adraka ar-ruku, yang dapat ruku dengan imam, faqad adraka rakaat, dapat 1 ruku. Nah, bagaimana hukum Fatihahnya? Hadis dari Abi Hurairah menjelaskan, wa man kana lahu imamun, yang punya imam, fa qiraatul imam qiraatuhu, maka bacaan imam bacaan dia. Artinya yang Al-Fatihah 6 demi uno diwakili oleh imam. Namun menyebutkannya Allah liman hamidah, berarti itu gagal 1 rakaat. Dia nanti setelah salam imam tambah 1 rakaat. Kalau itu ukurannya nih ruku. Man adraka ruku, faqad adraka rakaat. Mungkin kita jelas ya. Yang lain silakan. Kalau berkaitan dengan setiap rakaat itu Fatihah wajib hukum. Itu pernah kejadian tinggal tegur ikut mungkin dengannya. Kemudian imam yang harus baca, kalau kita agak lambat kecil baca Fatihah, karena dalam Fatihah itu merupakan kewajiban yang harus jaga. Ya. Sehingga di imam kata bab 7 gini, baru belum rukun, kita bab 7 baru merukuk rumah. Jadi begitu belum tadi nel berpikir, sehingga nanti sekarang nel kan menang dengan sampaikan. Yang kedua nanti. Ya. Ini dalam berjamaah. Maka yang pertama ini bunyi hadis menjelaskan, ju'ilal imam liyu'tamma bi. Imam dipilih untuk diikuti. Maka maknanya untuk diikuti. Jangan pernah mendahului imam. Karena imam kita pilih untuk diikuti. Semua bacaan, semua gerakan nggak boleh kita ini mendahului imam. Yang kedua tadi, pertanyaan Pak Wan, kenapa ada orang pendapat ketika imam sudah sujud, dia masih di atas, dan tinggal ini 3 rukun. Ya, tidak dia tinggal, ruku dia tinggal, maka wajar. Nah, begini, bagaimana hukumnya makmum, ini makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam? Yang pertama, kalau dia sembahyang sir, zuhur, asar, yang enggak dibacakan jahar bacaannya, maka ini makmum semua mazhab menyebutkan wajib membaca Al-Fatihah sembahyang sir. Namun yang sembahyang jahar, subuh, maghrib, isya, maka ini timbullah aneka macam pendapat dari para kalangan ulama. Yang pertama, pendapat imam paling tua, Imam Hanafi, apa kata beliau? Itu kalau imam baca Fatihahnya jahar, maka makmum hukumnya makruh mendekati haram membaca Al-Fatihah. Istilah dalam kalangan Hanafiyah makruh tahrim. Imam Hanafi berdalil dengan ayat wa iza quri'al Qur'anu, kalau Al-Qur'an dibacakan fastami'u wa ansitu, maka dengarkanlah, perhatikanlah, la'allakum turhamun, kamu mendapat petunjuk. Ini ayat menggunakan dalil dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau itu imamnya jahar, makmum nggak usah baca apa-apa, dengarkan imam. Yang kedua, ini mazhab Maliki sama Hambali. Dua mazhab ini mengatakan kalau imamnya baca jahar,
makmum nggak usah baca Al-Fatihah. Hadis sebagai dalil gunakan adalah qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam, bacaan makmum. Ini hadis dalil dari dua mazhab tadi, qiraatul imam, qiraatul makmum. Ada dua mazhab, Hambali, Maliki, membaca Al-Fatihah di belakang imam yang jahar itu nggak usah. Dalam mazhab Syafi'i, mau sembahyang sir, mau sembahyang jahar, makmum wajib Fatihah. Semua sembahyang. Imam Syafi'i berdalil, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hana sah sembahyang menyuhana baca Al-Fatihah. Ini dalil Imam Syafi'i. Maka semua makmum juga wajib baca Al-Fatihah. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu imam mimpin jamaah setelah waladhdallin amin itu imam saktah khafifah, diam. Kenapa diam imam? Memberikan waktu ke makmum baca Fatihah. Setelah waladhdallin. Artinya kalau imam bermazhab Syafi'i setelah amin ini jeda. Diam sejenak seukuran membaca Al-Fatihah. Namun imamnya ini sempat istah, patah cepat. Dalam 7 menit tembus 20 rakaat tarawih ini. Ini masalah kita. Nyoba di Fatihah baik belum boleh. Wah, ini masalahnya. Maka tadi ini imam perhatikan juga ini. Nanti aja dia baca bacaan. Kalau imamnya memang cepat, kita nggak sempat kejar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang makmum wajib baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Imam Allah Akbar, langsung Allah Akbar juga. Walaupun 3 ayat dianggap cukup. Punya Pak Wan Pogono, imam udah ruku, karena dulu bagi Fatihah lah, dari Fatihahnya. Imam kasarnya Allah, mentok Fatihahnya. Imam Allah bersujud, mentok Fatihahnya. Ini pu kan. Karena kan artinya bahwa orang ini nggak ikut imam. Nggak ikut imam. Imam ruku, karena bunyi hadis. Ju'ilal imamu liyutama bihi wa idza kabbara fakabbir. Imam takbir, maka takbirlah. Wa idza raka'u farka'u. Kalau imam ruku, maka rukuklah. Imam udah ruku, udah tidak, bro nonton dong. Gue ruku, gue tidak. Maka ini dia sah sembahyangnya, batal jamaahnya. Maka batal jamaahnya, gak ikut imam. Kalau begitu, ikut imam dalam semua gerakan. Jadi ini tadi teknis baca Fatihahnya. Kalau seandainya imamnya lambat, misal Bismillahirrahmanirrahim, imam berhenti, ikuti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, atau teknik yang kedua, ketika imam baca Fatihah dengarkan baik-baik. Biasanya ini kalau telinga mendengar, hati ikut baca dia. Dengarkan baik-baik orang baca, imam baca Fatihah, maka juga ini hatinya akan ikut baca juga dia. Cara bacanya. Atau yang ketiga, kalau imam berhenti setelah amin, ambillah Al-Fatihahnya di sini. Ya, jadi ini tadi cara membaca Al-Fatihahnya dalam sholat. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ada Mawan? Saya bersih ya. Di belum bulu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini baca Fatihah radio tadi enggak dia tapi tahu belum mencau Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tahu kita yang kamu perlu dengan utama dum pikiran yang endaya dan dum olahraga ini siapa mau memuji tak mau memuji Ekirnya jangan hal yang harga kagak main.
tapi nampak nagigiyuhan walaupun tunang lagi hanya mana dia taga bukan gigit hanya yung taga Ya. Makasih Bu Cirada. Ini pada kan ukuran sah dua dia. Yang pertama ini sah menurut Allah, ini kembali ke Allah, Allah alam, dan sah menurut fikih hukum. Nah kalau tadi, selama beliau ini baca Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, maka sah sembahyangnya, namun sembahyangnya enggak sempurna. Sah, namun kalau sempurna. Nya pejabu, nya nabu mendongku anak, sah pejabu. Namun harus sempurna pejabu. Anak demi mangat bu, anak demi keluaran kan? Ya kalau kita lagi nih lah Pak. Terima kasih Pak Haji. Bahwa silakan. Kita, jadi menurut Pak Buno, Pak riwayat pun, jadi orang Nabi dulu, hego memberitahu. Pokoknya hego, kali pun teruk, kali kedua teruk, kali ketiga teruk. Tapi diganya tak lumayan teruk. Pokoknya diulang-ulang lagi. Tapi dalam diri punya mata kalau order Fatihah, nyok-nyok yang itu, rata-rata wajib terkun ayat pendek. Menurut berkah Allah lagi. Berkah pokoknya ganti Allah yang terkun surah pendek. Jadi apa daya termayang di dodo. Jangan Fatihah itu. Walaupun Fatihah hukum, sedangkan sempurna adik benaya walaupun ayat pendek. Yang menurut Pak riwayat kalau ego atau yang beritahu Nabi, tapi membawa cek kubur mungkin kesempurna dari ikutnya dengan baca ayat pendek. Jadi perima mengerti ini, gue tengok semua itu cukup mempertiga mendomek tapi perima. Terima kasih Muhammad. Ya, yang sunnah lagi setelah Al-Fatihah adalah kita ini membaca ayat-ayat pendek. Apa ukurannya? Minimal 3 ayat. Itu ukuran minimal. Namun Nabi mencontohkan. Nanti dalam kitab jelaskan dia. Yang pertama namanya dia Tiwalul Mufassal, ayat yang panjang-panjang. Yang kedua dia Ausatul Mufassal, ayat yang sedang-sedang. Yang ketiga Qisarul Mufassal, ayat yang pendek-pendek. Nabi mencontohkan dalam sembahyang subuh dan sembahyang zuhur itu dibaca panjang-panjang. Nabi sembahyang asar dan sembahyang isya itu yang sedang-sedang. Namun sembahyang maghrib yang pendek-pendek. Ini kalau tengok cara Nabi membaca surah-surah pendek. Namun Nabi mencontohkan sembahyang sendiri beliau itu lebih lama ketimbang sembahyang jemaah. Aisyah mengatakan di malam hari ketika beliau bangun jam tengah malam, Nabi bersolat. Bangun lagi mau berpagi, Nabi bersolat. Bahkan mau subuh, Nabi masih sholat. Artinya Nabi sunnahnya adalah kalau sembahyang sendiri, bacalah yang panjang-panjang. Yang kedua, bacalah yang panjang-panjang. Namun kalau berjamaah jadi imam, panduannya bunyi hadis, fa inna khalfaka mari. Jadi kundro, yang duha, yang sakit, yang sibuk. Ini panduan baca ayat ketika kita jadi imam. Nengok kondisi makmum. Makmum kan duha-duha, kecil rada, kecil ahmad, nejolah alhamdulillah mutakatu. No, itu kecil. Kacoknya Ali Imran satu surah. Ini kalau yang ke sini ya. Berbahaya karena duha. Maka jadi ini imam dalam berjamaah menengok kondisi makmum. Namun kalau mau jujur lagi, ketika sembahyang sendiri lebih lama, lebih trik ketimbang sembahyang berjamaah. Bukan kebalikannya. Kalau kita hari ini kebalikan, sembahyang kedua baga-baga. Menunjukkan jadi imam cukup deh. Panjang-panjang bacaan itu imam. Nyuruh baga-baga sembahyang.
Yang betul dia adalah ketika berjamaah dia ringkas, artinya kondisi saya berjamaah, namun ketika sembahyang kedua-duanya lebih lama. Dan itu dia sunnah mawar. Setelah kita Fatihah baca ayat minimalnya 3 surat. 3 ayat, 3 ayat. Mana tahu imam untuk diikuti. Bacaan imam baca imam. Bila imam dia berdoa, awal kita awal kita imam berdoa, berdoa kita ataupun tidak. Nah, ini pernah terjadi di alam. Bukan pernah, sering terjadi. Iya. Bahkan lama sering. Bagaimana yang konkretnya? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Tadi punya hadis menjelaskan bahwa idza kabbaral imamu fakabbir. Kalau imamnya takbir, baru makmumnya takbir. Artinya bahwa makmum takbir itu setelah imam takbir. Kajian bahasa ini fakabbiru. Dalam bahasa Arab, dikata dia setelah itu dia menasumma. Ada dia wa. Kalau bunyi hadisnya misalnya idza kabbaral imamu summa kabir. Ini malah semua panjang, lama. Imam kali takbir itu ji. Nasumma. Kalau summa bacanya. Atau wa. Imam takbir memang tahun wa, ji. Namun kalau bunyi hadisnya idza kabbaral imamu fakabbiru, setelah imam Allahu Akbar kita Allahu Akbar. Jadi makna idza kabbaral imamu fakabbir. Jadi Allahu Akbar, bar imamnya jangan bubar, hanya baru mulai Allahu Akbar. Ini dia makna tadi, makmum takbirnya setelah imam. Nah sekarang imam perlu, kalau makmum meneruskan, artinya makmum mendahului imam. Baik. Maka ini yang jadi imam jadi jangan sering ulang-ulang takbir. Saya makmum. Saya makmum. Dia Takbir loh. tidak begini. Allah. Kalau dia ada begitu. Oh, jik lagi nyan, dia sembahyang raya deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyanyi yang raya deh. Namun dalam sembahyang hari-hari ini imam ya jangan ulang-ulang takbir. Pakai lagi penuh. Jadi kalau makmum tahu imamnya perlu alihnya takbir kembali, maka makmum juga begitu, ulangi dan ikut takbir. Namun kalau makmumnya nggak tahu pada ujung, nah ada yang si imam menurut takbir kedua, itu bagaimana hukumnya? Sah sembahyangnya. Yang dosa nanggung imamnya. Karena kesepi. Emang diulang kan oleh imam sih. Maka dari ini ketika rendah sembahyang makmum bunuh ini, yang nanggung siapa? Imamnya. Maka jadi tepat adalah yang pertama ini imam sih, tidak ulang-ulang. Yang inilah seharusnya berulang-ulang. Artinya peringan tadi itu boleh untuk dibuka di mana itu berdoa. Jadi nak kau tu dia mesti tahu nak itu. Iya, jadi tak perlu. Belum. Menyohan kita mendahului imam. Nah, kan perlu imam baru mulai lagi dia. Allahu Akbar. Ya kan? Ini ada tak perlu sih. Makanya ini makna kita mendahului imam. Berdoa semuanya apa? Ada imam perlu. Makanya mau mulai dulu. Makanya nyampahnya dia pakai imam perlu. Nyampahnya dia pakai imam perlu ya Pak. Ini Pak. Beda pakai imam perlu. Dua perlu. Kita kan imam perlu. Dia mana tempat lagi nya? Yang betul ni kalau tengah imam kerja kita harus ada. Noci. Kalau baru mulai menoreng baru mulai. Allahu Akbar, gak usah kolok, mulailah boleh. Namun nanti ketika imam satu rakaat, perlu imam, kita harus kan ganti imam. Nabi menjelaskan. Nabi pernah memimpin jamaah dan Nabi lupa beliau itu junub. Namun Nabi ingat beliau belum mandi wajib dalam sholat. Maka Nabi perlu sembahyang roh
diganti imam lain. Namun katanya, misal kabeh Al-Fatihah. Imam perlu yang paling dia ganti imam. Imam ini keluar, ganti imam lain dan makmumnya tidak perlu. Yang tepat kawan, kalau ukur waktunya nih, kalau baru-baru mulai, ini kan malamnya baru mulai di malamnya. Maka berikutnya nalur, ikut baru mulai. Allahu Akbar, guru salam, ini belum bangun kan bisa gotu. Kalau kan baru mulai, ini perlu aja kan baru mulai. Maka katrik mereka dia Fatihah misalnya, makmum nggak lagi perlu lumayan. Maka yang tepatnya jawabannya adalah pilih imam belok. Ini yang tepat jawabannya. Betul tak? Cái cuối đó đây đến nhà tuổi ở đâu cũng khỏe nhanh Ya. Ya, quay là phải cái bọn nó ngon terima kasih. kok cống này ta Enggak, nó tu quay đều quá. Yang pertama, kalau lagi muka suci, imam perlu. Kalau baru takbir, Allahu Akbar, go dia baca apa pula dong, bang dong, Ya. ini mulai lagi Allahu Akbar. Yang empat perlu ajulen, ulang si waktu, baru mulai. Namun menyokatri, artinya imamnya tidak sampai Al-Fatihah, atau mungkin batin mau tengok Al-Fatihah, oleh yang perlu kan, ini enggak usah lagi makmumnya perlu sembahyang bro. Maka yang lebih tepat ya makmum melanjutkan sembahyangnya tadi dan imam ini gantung. Oke, makanya dalam jamaah ya ini imam depan, ini imam, liku imam, ini imam dua namanya. Sebelah kanannya imam tiga, sebelah kirinya itu imam empat. Artinya setiap jamaah itu kita punya 4 imam. Setiap jamaah. Makanya orang yang lebih dulu berikutnya, bahasa pertama yang bahasa pertama, imam ini orang-orang yang siap menggantikan imam jikalau imam berhalangan. Makanya nggak orang-orang di sini. Jadi imam kalau beranggur yang mampu tentang imamah, yang mampu tentang sembahyang. Imam dorong maju dulu. Dan imam nggak perlu, silahkan nggak perlu. Maju dulu. Boleh juga imam ini berbicara. Namun apa juga? Silakan maju apa ya? Oh ini halangan juga. Lalu maju matikan. Oh, halangan juga. Dahului. Nggak mungkin selalu yang 4. Ambil berhalangan. Kayaknya tadi cara kita berjamaah. Maka di depan lagi seperti depan. Karena imamnya ada kadir keberdian ini. Jadi beliau. Jadi hanya kue-kue yang tahu nama. Inilah masalahnya. Kue yang tahu nama. Belum pilih nama. Ya saya tahu. Yang posisi dia punya, kerana itu tidak hanya dia, kerana dia punya sejak mendahului, kerana berikan satu hanya mendahului kemau. Ya betul. Yang tidak mendahului. Cuma yang dicuci, ni kamu yang hanya dia punya, yang hanya betul kamu berjamaah. Ya, nggak ini kan kesempurnaan tadi. Kesempurnaan tadi kan baru mulai. Gitu lah, kan bermulai Allahu Akbar. Kalau Allah Akbar itu, baru bermulai. Namun mereka panjang, mereka semua Fatihah lagi cipu lagu, dan bebas sambung lagi. Nah masalahnya hari ini adalah imam ini anak wewenci. Ini masalahnya. Ini kibanci. Nah mana imam anak wewe, ada yang juga Allah Akbar takut. Makmum tetap anak perlu sembahyang bro. Walaupun imam perlu ya, anak sambungnya Allahu Akbar. Emang lebih tepatnya sih kan, ini pakai imam rendah, ini nggak lagi. Karena yang gini, pakai Ci, makmum ikut imam, dan pakai imam rendah, makmum rendah. Makanya nih imam
Kau sembarang orang. Siapa yang berhak menjadi imam? Ini kajian banyak ini. Man ahaku bil imam, yang paham tentang imam, yang paham tentang sholat, yang bagus bacaannya, dan tahu kesempurnaan jamaah. Nantinya tadi, ya kita nggak tahu lah apakah imam hari ini memahami atau tidak. Maksudnya kesempurnaan jamaah. Kita masih ini di babnya yang berjelas dengan takbir ini, yang berjelas malam hari ini. Ini anggota malam Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, belum meniruku. Namun kan, ini tanggal 2 hari ini. Kita pikirkan ini Ramadan, itu tanggal 17 Mei. Mungkin ngenaumu belum segotu. Kamu segotu. Kita bahas lagi tentang salat ini. Walaupun tak habis, lebih sampai ini tentang sembahyang ini nyobi kapo singo sipro sih kan. Kedua ya, terima kasih banyak atas perhatiannya dan diskusinya. Yang paling penting adalah kita ini menjaga sembahyang doronya. Pastikan bahwa gerakannya tepat, pastikan bacaannya tepat. Karena bacaan nggak tepat akan merubah makna. Contoh bukan? Ketika bacanya Al-Fatihah, Alhamdulillah pakai ha, maka maknanya dia segala puji bagi Allah. Kalau dibaca pakai ha, Alhamdulillah, matilah Allah. Itu makna diudah. Dan Allah nggak pernah mati. Hayyun la yamut. Maka pastikan bahwa bacaan Al-Fatihah itu pun juga tepat. Sehingga dia nggak merubah makna. Ya mohon maaf, mari kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.